Pun gitu Pak. Ya, cara Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat anak-anak? Pembelajaran akan kita mulai ya. Silakan video untuk dinyalakan. Nah, silakan video bisa dinyalakan ya. Tidak kelihatan Tuhan. Ayo, anak-anak silakan videonya dinyalakan. Ya. Mbak Wilky sudah nyala, yang lain silakan anak-anak. Pengaruh internet. Internet. Iya. Oh, dataku Bu. Enggak, sana anak-anak. Oh, internet anak-anak. Anak-anak boleh silakan, Bu Guru minta untuk dinyalakan videonya. Baru Mbak Sakila, Mas Hanif dinyalakan videonya. Halo anak-anak, tes suara. Apakah anak-anak dengar suara Bu Guru? Halo, Mbak Sakila dengar suara Bu Guru? Oh, tak matikan. Oke, anak-anak silakan nyalakan videonya. Kita akan segera mulai ya. Ternyata tadi mic-nya Bu Guru mati, makanya nggak dengar anak-anak ya. Oke, silakan nyalakan video. Terima kasih. Sini Ustaz. Udah. Terima kasih, sudah siap semua ya. Kita akan segera mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, pagi ini kita bertemu kembali ya dalam pembelajaran melalui Google Meet. Sebelum kegiatan kita mulai, mari kita berdoa bersama dulu. Bu Guru minta tolong kepada Mas Ahmadin untuk bisa memimpin doanya. Silakan Mas Ahmadin. Mimpin Bu. Iya, silakan berdoa ya. Suaranya nggak ada ya? Sinyalnya kurang bagus. Oke, ke Mas Yanki. Ada Mas Yanki? Mas Bima. Ya, Mas Bima. Silakan untuk bisa memimpin doa bersama dulu sebelum pembelajaran. Berdoa mulai ya. Itu Mas Bima bercengung ya. Mas Hanif minta tolong untuk dipimpin bersama doa teman-temannya. Mas Hanif, suaranya dinyalakan? Halo Mas Hanif. Oke, Mas Panji coba. Mas Panji suaranya lancar, Mas Panji? Halo? Mas Panji? Oke, mari teman-temannya dipimpin untuk berdoa. Ya, yuk. Mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil qur'ani imama wa bi Muhammad
absensi di cat ya. Tuliskan nama di cat. Oke, sudah absen semua. Terima kasih. Ya, Ibu sudah share screen. Sudah kelihatan ya semua anak-anakku? Sudah ya? Sudah kelihatan? Alhamdulillah. Baik, anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tematik pada tema 2, subtema 2, pembelajaran 2 ya. Tema 2 adalah persatuan dalam perbedaan dan subtema 2 yaitu bekerja sama mencapai tujuan. Ya. Nah, hari ini anak-anak setelah pembelajaran nanti anak-anak harus bisa memahami dan mampu mengidentifikasi contoh manfaat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat, kehidupan masyarakat sekitar. Jadi hari ini kita akan membahas tentang menelaah persatuan dan kesatuan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, muatan pelajarannya adalah PPKN. Terus nanti anak-anak membaca teks yang mana nanti anak-anak mampu menuliskan contoh manfaat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan masyarakat. Jadi setelah mengidentifikasi contoh manfaatnya, kemudian membaca teks, anak-anak bisa memberikan contoh manfaatnya apa. Kita memahami tentang persatuan dan kesatuan. Nah, selanjutnya kaitannya dengan muatan pelajaran SPDB, nanti anak-anak itu harus memahami penampilan tari kreasi daerah. Nah, melalui apa? Nanti anak-anak akan mengamati gambar, kemudian membaca penjelasan yang ada dalam gambar, kemudian memperhatikan peragaannya. Nanti kita akan praktik bersama, menari bersama sebuah tarian daerah. Jadi hari ini kita belajar 2 muatan pelajaran PPKN dan SDDP, menelaah persatuan dan kesatuan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara beserta dampaknya, serta memahami penampilan tari kreasi daerah. Jadi hari ini kita akan asik-asik nanti menari bersama ya. Baik, pada pertemuan yang lalu anak-anak kan sudah mempelajari tentang bagaimana para pahlawan Indonesia berjuang meraih kemerdekaan ya. Lama sekali Indonesia dijajah oleh bangsa Belanda dan juga bangsa Jepang. Belanda berapa tahun? Berapa tahun Belanda menjajah Indonesia? Ada yang tahu? Iya, 350 tahun. Ditambah lagi Jepang 3,5 tahun. Lama sekali dijajah karena apa? Karena waktu itu masyarakat Indonesia melawan penjajah masih bersifat apa? Bersifat kedaerahan. Daerah Indonesia itu kan sangat luas, terdiri dari berbagai pulau. Di dalam pulau terdiri dari berbagai
provinsi. Nah, di dalam provinsi itu terdiri dari berbagai suku bangsa dan budaya. Nah, untuk itu kemerdekaan yang diraih oleh bangsa saat ini tidak lepas dari apa? Makna yang terkandung dalam sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Kan para pahlawan Indonesia itu berasal dari berbagai daerah, ya. Jadi dulu saat masih melawan dengan sistem dengan cara kedaerahan, kemudian para pemuda Indonesia bersatu, ada dari Makassar, ada dari Sulawesi, ada dari Kalimantan, ada dari Jawa, ada dari Sumatera. Nah, mereka semua bersatu bagaimana caranya supaya Indonesia segera merdeka dari para penjajah. Nah, persatuan mereka akhirnya membuahkan hasil, ya, antara golongan muda dengan golongan para pahlawan yang sudah senior atau golongan tua. Mereka berjuang bersama untuk mencapai kemerdekaan. Kuncinya apa? Yaitu persatuan. Nah, itu adalah terkandung dalam sila ketiga. Nah, mengapa persatuan dan kesatuan penting? Nah, terus bagaimana atau apa yang akan terjadi jika negara kesatuan Republik Indonesia tidak bersatu? Nah, kita akan pelajari bersama-sama. Ya, anak-anak tahu tadi sudah Guru sampaikan ya, meskipun Indonesia terdiri atas ribuan pulau, membentang dari Sabang sampai Merauke dengan penduduk yang berasal dari latar belakang dan kebudayaan yang berbeda-beda, namun dengan semangat persatuan dan kerjasama, bangsa Indonesia mengusir penjajah dari bumi Indonesia. Seperti semboyan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Itulah semboyan yang sering didengungkan untuk meningkatkan semangat persatuan pada penjajahan. Nah, persatuan ini juga diajarkan dalam agama kita. Ya, Allah berfirman, ini surah apa? Ada yang tahu? Surah apa dalam Al-Quran? Surat Al-Hujurat ayat berapa? Ayat berapa dia tahu? 33, pintar sekali. Oke, siapa yang berani membaca? Siapa yang berani membaca? Mas Hanif, yuk silakan Mas Hanif, dibaca coba. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi attaqakum innallaha alimun khabir. Alhamdulillah, barakallah. Ya, alhamdulillah, terima kasih Mas Hanif. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Nih, Allah sudah berfirman, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku." Nah, di sini Allah sudah berfirman bahwa Allah menciptakan manusia menjadi berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Supaya apa? Supaya saling mengenal. Nah, sesungguhnya orang yang mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Jadi inilah perintah Allah supaya kita saling mengenal, kita bersatu dan tidak membeda-bedakan, baik itu dari segi suku bangsanya maupun latar belakang yang lainnya. Karena apa? Karena semua di depan Allah sama, ya. Yang berbeda adalah ketakwaannya. Demikian. Baik, nah kaitannya dengan persatuan dan kesatuan, anak-anak bisa melihat di buku tema halaman 52 dan 53, yaitu kami berbeda namun kami bekerja sama. Ya, dari teks ini nanti kita akan mengidentifikasi, ya, mengidentifikasi tentang temuan-temuan apa saja sih persatuan yang terjadi dalam bacaan ini. Baik, tadi Mas Hanif sudah membaca. Selain Mas Hanif, siapa yang siap membaca? Oh ya, Mbak Syakila, silakan.
Kami berbeda, namun kami bekerja sama. Matahari berterbit ketika Edo, Dayu, dan teman-temannya bermain di halaman sekolah. Ada yang bermain lompat karet, ada yang bermain petak jongkok, ada yang bermain bola di kelas-kelas, dan sebagian lagi ikut dalam permainan rambu alu. Edo, Dayu, Titi, Udin, Beni, dan Layu memilih ikut permainan rambu alu bersama beberapa teman lain. Mereka memang lebih suka dengan permainan olah cucu di luar ruangan. Barakallah, bagus banget. Bacanya tidak ada yang salah, intonasinya juga bagus ya. Alhamdulillah karena sudah kelas 6, jadi membacanya harus sudah lancar. Karena kalau lancar membaca, anak-anak bisa menelaah, mencermati maknanya. Tapi kalau belum lancar, mikir hurufnya saja anak-anak masih mikir ya. Jadi untuk menelaah akan mikir 2 kali lagi. Oke, selanjutnya siapa yang siap membaca? Saya Bu. Oh siap. Siapa ini yang duluan jadi? Mbak Najwa Salwa, silakan. Dalam beberapa hari yang lalu, teman mereka Ganis yang memperkenalkan permainan ini. Ganis berasal dari Alor, Nusa Tenggara Timur. Permainan yang menggunakan tongkat bambu ini adalah permainan anak yang digemari tanah. Edo, Dayu, dan teman-teman di SD Nusantara senang sekali mengenal permainan ini. Seru dan menantang saat mereka. Lanjut, masih lanjut. Anak-anak di SD Nusantara justru gembira menyambutnya. Perbedaan warna kulit, ras, kebiasaan, bahasa, atau agama tidak mereka anggap sebagai masalah. Semua akrab bermain bersama. Pernah sekali waktu ketika aku bercanda akrab dengan Siti dan Dayu. Hendra berkomentar, "Ih Dayu, mau-maunya kamu bermain dengan kulit berkulit warna. Nanti kulit-kulit yang itu tertular hutang loh." Barakallah, terima kasih Mbak Najwa Salwa, bacanya juga sudah bagus, dilancarkan lagi ya. Selanjutnya siapa ini? Bacaan terakhir? Oh iya, Mbak Rizky Mutia Sada. Ya, silakan. Aku tak pernah pusing dengan asal daerah. Aku dan Siti kan berbeda. Aku anak Bali, aku Sumatera. Tapi kami saling memahami. Pertemanan hanya butuh waktu untuk saling menyesuaikan. Aku pun butuh waktu untuk menyesuaikan diri dengannya. Hendra, balas Dayu tenang. Hendra pun terdiam. Sesungguhnya ia juga tidak pernah mengalami masalah dengan temannya yang berbeda asal. Lanjut. Itulah gambaran keseharian di SD Nusantara. Anak-anak kampung bekerja sama dan bersatu. Walaupun mereka berbeda-beda, wawasan mereka semakin kaya karena mengenal adat dan bahasa daerah lain. Semakin kaya dengan bermain bersama aneka permainan tradisional. Rambu alu, benti, kubak sodor, atau cinciripit. Mereka perekat yang menyenangkan. Barakallah, terima kasih Mbak Sada. Dilancarkan lagi membacanya ya. Sudah cukup bagus, tapi masih ada yang salah ya. Ini cuma 2 paragraf untuk kelas 6 mencoba jangan sampai ada kesalahan membaca. Karena ini membaca jadi tingkat konsentrasinya harus ditingkatkan lagi. Apa caranya? Dengan banyak membaca ya. Baik, ini anak-anak sudah membaca kaitannya dengan kami berbeda namun kami bekerja sama. Di situ ada Edo, ada Dayu, ada Beni, ada Lani, ada Siti ya. Mereka berasal dari berbagai daerah. Kemudian mereka juga memiliki warna kulit yang berbeda. Ada anak yang baik, ada anak yang berkata-kata kurang baik. Nah, itulah memang di masyarakat itu kita akan menemukan berbagai karakter seseorang. Nah, disinilah anak-anak harus mampu apa? Harus mampu menyikapi, harus mampu menelaah, harus mampu bersikap untuk menghadapi setiap orang yang memiliki karakter yang berbeda dengan cara yang baik. Nah, sekarang selanjutnya ya,
Ya, ini ada 4 pertanyaan kaitannya dengan bacaan tadi. Ya, nah ini ada 4 pertanyaan akan Bu Guru bagi untuk anak-anak kelompok ya. Jadi masing-masing kelompok nanti menjawab 1 pertanyaan. Untuk Mas Fatan Alvaro, Taufik Akbar, Mbak Frisa, Mbak Najwa Faza, Mas Abdin, dan Mas Satria Tegar menjawab pertanyaan yang pertama, apa manfaat yang kita peroleh ketika mampu bekerja sama dengan orang-orang yang berbeda. Selanjutnya Mbak Rizky Armira, Mbak Syakila, Mbak Aziza dan Mas Revan dan Mbak Urmila menjawab pertanyaan yang kedua, apakah perbedaan menghalangi mereka dalam melakukan kerjasama, nanti dijelaskan. Selanjutnya Mbak Balkis, Mbak Siti Julaiha, Mas Amarubima dan Mas Panji serta Mbak Sekar menjawab yang ketiga, jelaskan manfaat kerjasama dan persatuan dalam kehidupan sehari-hari. Dan Mas Yanki, Mas Faris, Mas Java, Mas Rehan, Mbak Nur dan Mbak Ahmadin, Mas Ahmadin untuk menjawab pertanyaan yang keempat, bagaimana sikap Edu dan kawan-kawan menyikapi perbedaan tersebut. Silakan Bu Guru kasih waktu 2 menit untuk menjawab sesuai kelompoknya masing-masing. Jawabnya tuliskan di chat ya. Nanti salah satu Bu Guru minta untuk menyampaikannya. Silakan anak-anak. Saya belum dapat kelompok. Oh, Mbak Rizky Mutiasada masuk di kelompok 4. Sudah. Ya, Mas Husen juga kelompok 4. Saya juga belum. Siapa ini? Oh, Mas Azri masuk kelompok 4. Ya. Mas Azri baru masuk ya. Oke. Silakan. Ya, yang belum masuk di kelompok 4. 2 menit ya, cukup 2 menit. Yang pertama, apa manfaat yang kita peroleh ketika mampu bekerja sama dengan orang-orang yang berbeda? Yang kedua, ya diberi nama seperti Mbak Julaiho menjawab bahwa pekerjaan menjadi cepat selesai. Nama dan nomor soalnya, nama dan nomor soal, ya. Ini suatu apa manfaat? Yang kedua, apakah perbedaan? Yang ketiga adalah jelaskan manfaat. Yang keempat adalah bagaimana sikap itu. Ya, terima kasih Mas Fatan. Manfaatnya adalah mempererat persaudaraan, pekerjaan menjadi cepat selesai dan menjadi ringan dan mempunyai banyak teman. Pintar sekali. Ya, Mbak Aisyah, Mbak Syakila ini dan nomor 2 bagus. Ya, Mbak Saada, Mbak Rizky Almira. Jangan lupa diberi nama dan nomor soal, ya, nama dan nomor soal. Yang nomor 1 sudah ada yang jawab. Terima kasih. Kelompok 1, kelompok 2 juga sudah ada. 3 sudah ada, kelompok 4 ini yang belum muncul. Oh, sudah muncul Mbak Najwa Salwa, kelompok 4. Baru 1, kelompok 4. Oh, ada Mas Rehan sudah menjawab. Baik, terima kasih anak-anak sudah menyampaikan jawabannya sesuai dengan waktu yang Bu Guru berikan. Sekarang untuk masing-masing kelompok silakan untuk menyampaikan jawabannya. Jadi dibaca ulang pertanyaannya dan dibacakan jawabannya. Silakan, diwakilkan siapa? Kelompok 1, siapa yang mau mewakilkan? Mas Fatan dan teman-teman, siapa yang mau mewakilkan membacakan jawabannya? Tidak perlu guru tunjuk karena sudah kelas 6 ya. Harus berani. Mas Fatan atau temannya yang lain? Bu Guru hitung 3 kali. Adakah yang berani? 1, 2. Tidak ada yang berani. Kalau ada yang berani harus ditunjuk berarti ya. Kelompok 1 masih hitungan kedua. Siapa yang berani berarti bisa apa? Bisa
meniru atau meneladani sikap para pahlawan. Kelompok 1, 2, nggak ada? Oh, alhamdulillah. Silakan dibacakan, Mbak siapa ini? Bisa. Oke, Mbak Frisa. Ayo silakan, Mbak. Videonya dinyalakan. Dibaca pertanyaannya, kemudian disebutkan jawabannya. Yo. Apa manfaat jika kita bekerja sama? Iya. Pekerjaan menjadi lebih ringan, timbulnya kerukunan. Ada lagi yang lain? Boleh dibacakan jawaban teman yang lain juga boleh. Baru 2 tadi disebutkan. Pekerjaan jadi ringan, meningkatkan kerukunan. Satu lagi. Iya, keras silaturahmi, mempunyai banyak teman. Ya, jazakallah, barakallah, Mbak. Selanjutnya kelompok 2. Siapa yang siap? Saya. Oke, Mbak Sakila, silakan dijawab, dibaca dulu pertanyaannya. Apakah perbedaan menghalangi mereka dalam melakukan kerjasama? Jelaskan. Tidak, karena perbedaan membuat mereka jadi menambah wawasan tentang keragaman budaya di Indonesia dan menambah kerjasama. Iya, barakallah, pinter sekali ya. Anak-anak sudah bisa mengaplikasikan, bisa mengidentifikasi tentang kerjasama yang dilakukan oleh Edo dan kawan-kawan. Selanjutnya kelompok 3. Siapa yang berani untuk menyampaikan? Saya. Oh, mantap. Yo, Mas Bima apa Mas Panji nih? Saya, Bu. Oh iya, Mas Bima, ya silakan. Jelaskan manfaat kerjasama dalam persatuan dalam kehidupan sehari-hari. Wajahnya nggak kelihatan, Mas. Nah, Sehari-hari adalah mempermudah pekerjaan, tujuan mulia bisa tercapai karena persatuan. pintar sekali, barakallah. Oke, sekarang selanjutnya nomor 4. Siapa kelompok 4? Oh ya, Mas Dilan, silakan. Mas Hanif ya. Mas Hanif atau Mas Dilan? Mas Hanif gedean yang lain ya. Oke, siapa? Kelompok 4 siapa selain Mas Hanif tadi? Mas Dilan? Oke, silakan Mas Dilan. Videonya dinyalakan, ya. Bagaimana sikap Edo dan kawan-kawan menyikapi perbedaan tersebut? Jawabannya, Edo dan kawan-kawannya justru wajahnya lo nggak kelihatan. Menakutkan itu wajah siapa itu? Wajahnya Mas Dilan, videonya dinyalakan dulu, nggak kelihatan. Nah, ganteng, ulangi. Bagaimana sikap Edo dan kawan-kawan menyikapi perbedaan tersebut? Ya. Edo dan kawan-kawannya justru gembira menyambut adanya perbedaan yang ada. Terus selain itu tuh Mas Rehan jawab bagus tuh, punya Mas Rehan. Mas Rehan boleh menambahkan? Mas Rehan ada di mana? Ya, yo Mas Rehan ditambahkan, silakan. Bagaimana sikap Edo dan kawan-kawan menyikapi perbedaan tersebut? Mereka saling memahami, menghargai, menghormati, rukun, saling bekerjasama dan persatuan dan kesatuan. Barakallah, terima kasih anak-anakku semua ya. Jadi anak-anak sudah mampu menjawab dengan baik, sudah mampu mengidentifikasi tentang kerjasama yang dilakukan oleh Edo dan teman-teman ya. Jadi manfaat ketika kita mampu bekerja sama dengan orang yang berbeda, yaitu kita bisa mempererat persaudaraan, kemudian pekerjaan jadi cepat selesai, mempunyai banyak teman. Kalau sudah begitu, Indonesia akan apa? Aman, tentram, damai. Meskipun kita berbeda-beda suku bangsa, berbeda warna kulit, tapi dengan bekerja sama dan bersatu, maka Indonesia akan semakin kuat, semakin tumbuh ya. Sebagaimana Bapak Jokowi kan, Indonesia semakin tumbuh, semakin hebat, semakin kuat. Terus yang kedua, apa perbedaan menghalangi mereka dalam melakukan kerjasama? Jelaskan. Tidak ya, tadi Mbak Sakila sudah menjawab bahwa perbedaan itu membuat mereka menjadi nambah wawasan. Ketika anak-anak ketemu dengan orang Papua, nah kan akan saling bercerita. Tentunya saat bercerita menggunakan bahasa apa? Bahasa daerah atau bahasa persatuan? Bahasa persatuan. Apa bahasa persatuannya?
Iya, kan bisa saling cerita tentang adat istiadatnya, bisa saling cerita tentang kelebihan-kelebihan masing-masing, sehingga bisa mengambil pelajaran atau bisa bisa mempraktikkan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita, seperti itu ya, bisa saling menghargai. Nah, setelah anak-anak tadi bisa menjawab, bisa mengidentifikasi dari bacaan, nah nanti tugas hari ini anak-anak adalah mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tadi kan anak-anak sudah menjawab dari bacaan. Nah, tugas hari ini adalah apa manfaat yang kita peroleh ketika mampu bekerja sama dengan orang-orang yang berbeda. Kemudian, pernahkah kamu bekerja sama dengan teman-teman yang berbeda? Ceritakan pengalamanmu dengan menggunakan kalimat yang efektif ya. Jadi jangan pakai kalimat yang bikin, kemudian enggak. Nah, itu kan bukan kalimat yang baku ya. Jadi anak-anak ceritakan pengalamannya dengan menggunakan kalimat yang efektif. Terus yang ketiga adalah bagaimana kamu menyikapi perbedaan yang ada. Kan pasti di antara kalian saat bermain, saat belajar ya, saat bertemu dengan teman-teman yang lain, itu kan pasti berbeda-beda, kadang berbeda pendapat, kadang berbeda skor saat permainan. Nah, kamu menyikapi perbedaan itu bagaimana? Nah, ini adalah tugas yang harus dikumpulkan hari ini nanti ya, sampai sore, durasi waktu sampai sore. Untuk 3 soal ini berkaitan dengan kehidupan anak-anak dalam di rumah, baik di masyarakat maupun di keluarga. Nah, selanjutnya, perbedaan itu tidak hanya berada dalam penduduk Indonesia. Perbedaan juga ada di pola tari, pola lantai di tari. Anak-anak kan kemarin sudah pernah ya mempelajari pola lantai. Ada pola apa saja coba? Pola apa? Pola melingkar, vertikal ya, ada horizontal. Nah, tadi kan Bu Guru di awal sudah sampaikan bahwa hari ini kita akan mempelajari tentang tarian daerah. Nah, tarian daerah di sini yang akan kita pelajari adalah tarian dari mana ini? Tari Badinding? Tari Indah? Dari Sumatera. Iya, dari Padang. Baik, kita anak-anak perhatikan di situ sudah Bu Guru tayangkan. Gerakan yang pertama adalah tangan kiri menumpu tangan kanan. Oke, anak-anak bisa lihat Bu Guru agak mundur ya. Perhatikan ya. Ini tangan kiri. Nah, di sini menumpu tangan kanan. Ini gerakan yang pertama. Kelihatan ya? Anak-anak sudah minta silang catnya. Bu Guru pin dulu. Oke, baik. Gerakan yang pertama adalah tangan kiri, nggak kelihatan ya? Tangan kiri menumpu pada tangan kanan. Ini gerakan pertama ya. 1 bergantian. Gerakan kedua juga bergantian. Tangan kanan menumpu pada tangan kiri. 1, 2, 3. Ya, ini adalah gerakan yang pertama. Kemudian gerakan yang kedua itu adalah tangan kanan maju ke depan, kemudian memukul lantai. Jadi posisinya sebenarnya duduk, ya, posisinya duduk. Tangan kanan maju memukul lantai. Gantian gerakan keempat, tangan kiri maju memukul lantai. Bergantian ya, sambil dipukul, jadi berbunyi. Kemudian yang ketiga adalah badan serong, ya, badan serong kanan dulu. Badan serong kanan dulu. Kemudian kedua tangannya ditaruh di atas paha. Di atas paha begini ya. Nah, ini kanan, balik lagi kiri, posisinya sila ya, bersila. Jadi di atas paha kanan dan di atas paha kiri. Jadi gerakan dasarnya itu hanya ada 3. Gerakan dasarnya hanya ada 3. Tapi boleh saja anak-anak untuk mengkreasinya. Boleh mengkreasikan. Nah, Bu Guru berikan penghargaan kepada Mas Fatan Alvaro dan juga Mas Hanif yang sudah mengirimkan ya pada hari Kamis kemarin. Sebelum Kamis kemarin anak-anak kan sudah Bu Guru kasih tugas kemarin ya. Jadi pembelajaran berikutnya adalah pembelajaran kedua. Silakan anak-anak cermati. Nah, ternyata ini Mas Hanif dan Mas Fatan sudah mengirimkan videonya. Baik, kita lihat sama-sama. Mas Fatan bersama siapa ini videonya?
Oke, terima kasih. Bagus nggak anak-anak? Bagus ya. Oke, sekarang kita identifikasi. Apakah Mas Fatan dengan ibunya ini melakukan 3 gerakan dasar tari indang tadi? Sudah melakukan? Ya. Tambahannya apa coba? Tadi Mas Fatan nambah gerakan apa? Gerakan apa yang ditambah? Siapa yang perhatikan? Ayo. Gerakan apa tadi yang ditambah? Apa? Oh, gini yang depan. Oke, selain itu apa? Ada apa lagi tambahannya? Siapa yang bisa? Masa nggak ada yang perhatikan? Tambahannya apa? Ada tepuk tangan tadi ya? Ke atas, ke tengah, dan di bawah. Terus ada lagi apa tambahannya? Ada berapa gerakan tadi? Jadi Mas Fatan dan Ibu ini mengkreasikan. Jadi selain 3 gerakan, ada tambahan gerakan tepuk. Kemudian ada yang tangannya kan ke atas dan ke bawah, dilambai-lambaikan gini ya, ke atas, ke bawah gitu. Jadi ini ditambah, bagus banget. Nah sekarang yang kedua adalah Mas Hanif dan Mas Panji juga sudah buat ini, bagus banget. Jadi 2 anak ini memang hebat ya, 2 kelompok ini. Nah sekarang kita sambil lihat Mas Panji, anak-anak semua juga sambil menari ya. Kita menari bersama. Gerakannya tidak harus ikut dengan Mas Hanif, tapi yang penting ikuti 3 gerakan tadi. Gerakan pertama yang tangan kanan dan kiri menumpu. Kemudian gerakan kedua adalah yang maju tangan kanan dan kiri gantian. Yang ketiga adalah gerakan serong kanan kiri dan kedua tangannya di atas paha. Oke ya, siap ya anak-anak ya. Musiknya ikut di Mas Hanif. Video dinyalakan semua, akan berguru nilai. Yang tidak menari berarti belum punya nilai untuk tariannya ya. Kita akan sama-sama menari dengan musiknya dari Mas Hanif ya. Hitungan ketiga akan dimulai. Silakan cari posisi yang bagus. Kita pakai musiknya dari Mas Hanif ya. Ya. Yo. Ada yang tidak menyala, Mas Adil dinyalakan videonya. Oh nggak kelihatan? Belum. Yo, oke. Sudah kelihatan? Ya, Bu. Sudah ya. Oke. Mbak Frisa belum menyala, Mbak Nurul belum menyala. Ya, Mas, ya oke. Mas Taufik Akbar belum menyala. Silakan yuk. Yuk gerak silakan. Sip. Ikut boleh. Ikut gerakan Mas Hanif boleh. Gerakan sendiri juga boleh. Mas Adil, Mas Taufik tidak nyala ya. Jadi nanti harus mengirimkan videonya ke guru. Gerakannya masih terus berlanjut. Jangan berhenti. Masih terus berlanjut. Mbak Aziza Amira ya. Mas Java gerakannya mana? Ya.
Oke, terima kasih. Ya, alhamdulillah ya. Jadi anak-anak, alhamdulillah pembelajaran ini kita sudah mempelajari tentang dua hal, yaitu pentingnya persatuan dan kesatuan dan kerjasama, serta mempelajari salah satu tarian daerah dari Sumatera, yaitu tari Indar. Silakan kalau anak-anak ada pertanyaan, boleh. Sudah jelas yang Bu Guru sampaikan? Sudah jelas? Ada pertanyaan? Oke, baik. Oke anak-anak, hari ini kita kedatangan tamu, yaitu Bapak Sukri. Nah, mari kita ucapkan salam bersama anak-anak kepada beliau. Assalamualaikum. Ya. Iya, Nana, beliau adalah Bapak asesor ya, yang mengamati pembelajaran anak-anak pada pagi hari ini, dan alhamdulillah anak-anak bisa banyak yang bisa bergabung. Baik anak-anak, untuk hari ini silakan anak-anak untuk menuliskan ya pelajaran apa yang sudah anak-anak dapatkan hari ini dan manfaatnya untuk anak-anak apa. Silakan dituliskan di chat. Masing-masing menuliskan pelajaran apa yang sudah dipelajari hari ini dan manfaatnya untuk anak-anak apa. Silakan ditulis di chat ya. Ya, silakan pelajaran apa yang sudah dipelajari hari ini, materinya apa dan manfaatnya untuk anak-anak apa. Dituliskan aja, dituliskan di chat ya, nggak usah disampaikan di sana. Tulis di chat. Nanti akan Bu copy jadi arsip ya. Silakan. Yang sudah dipelajari hari ini apa saja? Sebelum kita tutup. Ya, tentang manfaat persatuan, perbedaan, dan tentang pola lantai tari Indar. Oke. Boleh juga dituliskan manfaatnya untuk anak-anak. Jadi, setelah aku belajar tentang kerjasama, tentang persatuan, ya menumbuhkan semangat belajar, bagus. Baik, yuk lanjutnya yang lain. Ya, mengetahui perbedaan dan mengetahui toleransi, bagus. Yang lainnya. Ya, memahami persatuan, toleransi, dan mengetahui perbedaan. Oke. 2 menit aja waktunya ya, 2 menit saja. Ya, manfaatnya semakin mengenal perbedaan di Indonesia dan bisa selalu bekerja sama. Ya, bagus. Ya, menambah ilmu, menambah pengetahuan, mengenal pola lantai, menghargai perbedaan. Oke, Bu Guru hitung mundur 5 ya. Hitung mundur 5. Cukupkan jawaban anak-anak. 5, 4, 3, 2, 1. Baik, terima kasih anak-anak yang sudah menjawab. Ini jadi keaktifan anak-anak di chat akan Bu Guru masukkan ke nilai keaktifan selama proses ya. Jadi Bu Guru menilainya tidak hanya saat anak-anak mengumpulkan tugas, tetapi menilai saat proses pembelajaran. Keaktifan tadi yang presentasi ada Mbak Syakila, ada Mas Dilan, ya. Bu Guru copy dulu.
keaktifan anak-anak. Ya, di sini Bu Guru sudah merekam siapa saja yang menjawab. Jadi untuk memasukkan nilainya Bu Guru akan lebih mudah. Baik, sekali lagi Bu Guru sampaikan, sudah paham dan apakah ada pertanyaan? Sudah punya Sudah, tapi sudah nggak paham. punya harus mengucapkan. Gimana? Mau mengucapkan. Mengucapkan apa Mas Panji? Selamat ulang Oh, tahun. terima kasih. Ya, oke. Terima kasih doanya anak-anakku. Semoga Allah ijabah dan semoga anak-anak semakin pintar, semakin manfaat dan berkah ilmunya ya. Oke, baik. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, mari kita tutup bersama dulu berdoa penutup majelis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke. Sebelum berakhir, anak-anak video dinyalakan, kita screenshot dulu bersama untuk ada tamu agung hari ini. Video dinyalakan ya, kita screenshot dulu bersama ya. Oke. Sudah siap? Aduh, masih ada yang pegang. Bu Guru hitung ya. 1, 2, 3. Oke, cukup. Baik, Bu Guru akhiri. Terima kasih anak-anak yang sudah bergabung. Semoga ilmunya manfaat dan berkah. Barakallah untuk semua yang sudah presentasi, sudah menjawab, sudah bergabung. Bu Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kalau yang mau keluar ya. Langsung dikerjakan, nggak usah main kemana-mana sebelum selesai mengerjakan tugas. Guru keluar dulu pamit ya. Assalamualaikum. Sudah Pak? Ini sudah di video belum tadi ya? Oh sudah.